Anak-anakku sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, kembali kami berkumpul untuk bersama-sama belajar. Dan sebelum kami lanjutkan dalam pembelajaran kami sepanjang hari ini, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, mari kita membuka kitab kita, yaitu iman yang mengalahkan dunia. Dalam 1 Yohanes pasal yang kelima, 1 Yohanes pasal yang kelima, kita bersama-sama baca ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Saya ayat 1, kalian ayat 2 dan bergantian seterusnya. Ya, coba buka dulu semua 1 Yohanes 5. Paling belakang. Sudah? Judulnya Iman Mengalahkan Dunia. Bapak lebih dulu, kalian ayat 2 seterusnya, kita bergantian. Sudah ya? Ayat 1 sampai dengan ayat 5. Iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Ya. Jadi 1 Yohanes pasal 5 ini atau kitab Yohanes ini ditulis oleh Rasul Yohanes sendiri sampai kitab Wahyu. Ya. Yohanes Rasul murid Yesus itu yang menulis kitab 1, 2, 3 Yohanes dan kitab Wahyu. Nah, di dalam penulisan dari Yohanes ini dikatakan iman yang mengalahkan dunia. Dari mana iman itu timbul? Roma 10 ayat 17 bilang apa? Iman timbul dari mendengar firman, yaitu mendengar firman Allah. Bagaimana kau bisa mengalahkan dunia ini dengan segala tipu dayanya? Dunia itu apa? Ciri-ciri anak dunia itu apa? Tawuran, berantem, ribut, narkoba, cabul, merokok, dan seterusnya. Itu kelakuan anak-anak dunia. Kamu bisa mengalahkan itu kalau ada imanmu. Bagaimana kau mau beriman? Kau datangnya terlambat mulu kacang begini. Gak akan punya iman. Orang yang beriman itu disiplin, malu terlambat. Itu orang beriman. Orang beriman itu gak mau nyontek. Orang beriman itu tidak merokok. Orang beriman itu gak bohong. Orang beriman itu juga tidak ambil barang-barang orang. Orang beriman itu disiplin. Benar? Itu tanda orang beriman. Lalu bagaimana kamu beriman? Orang lagi dengar firman Tuhan masih main gadget, masih main HP. Bagaimana kamu bisa beriman? Udah firman Tuhan nggak serius gitu. Ya. Jadi ketika kau timbul iman dalam hatimu, dan iman itu yang bisa mengalahkan segala tipu dayamu dari segala pengaruh-pengaruh dunia ini, cuma iman. Ya. Banyak orang-orang Kristen jadi mualaf, pindah keyakinan karena apa? Orangnya nggak beriman. Ini manusia ciri tidak beriman yang gini nih, santai senyum-senyum ya, malu padahal sebenarnya. Dan kali lebih cepat lagi, ini setiap kita saya menyampaikan firman, jangan sampai kata-kata ini keluar karena direkam. Ya, lihat itu videonya. Jadi ini akan nanti viral masukin di YouTube. Jadi semua pelajar bisa lihat. Jadi kalau sembarang ngoceh ada yang lewat, ya kan malu ya. Ini direkam. Saya bilang sama antum, setiap saya khotbah setiap hari dan hari Rokris itu direkam supaya apa? Pelajar-pelajar lain bisa melihat, khususnya kalian. Oke, kita kembali. Jadi iman yang bisa mengalahkan perbuatan-perbuatan dunia itu, ya. Termasuk kok masih bohong, berontak sama orang tua, masih nggak ngomongan sama orang tua, kok bukan ciri orang beriman. Orang beriman itu kelihatan, ya. Orang beriman itu kelihatan dari seluruh hidupnya, ya. Satu lagi saya sedih, 10 KJJ itu ternyata sudah dikeluarkan. Kenapa? Karena sudah serius dengan firman, bercanda, rokis, hiburan, ya. Udah SPT, saya bilang Christian, ayo nak, dia pak saya janji nggak lagi, ya udah, lompat pagar, cabut dari pramuka, sudah selesai, keluar ya. Malu gak? Malu. Jadi karena itu sebagai anak-anak Tuhan, kalau dengar firman, yang ada iman, jangan ngobrol supaya apa? Iman itu timbul dari kau dengar firman, supaya ketika ada orang yang mempengaruhi kamu nggak
depan gitu ya. Ketika ada teman-teman gue ngajak yang aneh, kamu gak terpengaruh. Kenapa? Imanmu udah kuat, imanmu udah tebal. Kenapa? Karena kamu sering dengan firman. Hanya firman yang membuat kita iman kita tebal, kuat ya. Tidak ada yang lain. Sebanyak kau sering nonton film-film, nonton YouTube yang bukan firman atau yang hal yang rohani, tidak ada iman di situ. Kecuali kau megang HP lalu kau buka khotbah, pujian, ya. Mari kita lihat ada nasihat di dalam 1 Yohanes ini, ayat yang terakhir, ayat 21. Perhatikan, coba sama-sama baca 1 Yohanes 5 ayat 21. Ini nasihat terakhirnya dari pasal 5 ini oleh Yohanes. 1, 2, 3. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Hati-hati, ini bisa menjadi berhala. Kenapa? Ini nomor 1. Bangun tidur, HP. Mau tidur? Betul gak? Ayo jujur. Iya apa ya? Yang sering kalian pegang pelajaran atau HP? Ya. Itu jadi berhala. Hati-hati. Kalau sesuatu yang engkau nomor satukan dari Tuhan itu berhala, artinya dia. Jadi berhala itu bukan nyembah patung, nyembah dewa, kedukun, bukan. Segala sesuatu yang engkau nomor satukan daripada Tuhan itu berhala. Jadi kalau bangun tidur kau terus pegang ini, nah itu namanya berhala. Kau nggak bisa pisah dari HP, betul nggak? Iya. Jadi bagaimana bisa mengalahkan berhala itu? Makanya Yohanes bilang gini, waspadalah, anak-anakku waspadalah terhadap segala berhala. Hati-hati, ya. Jadi berhala modern itu ya ini berhala modern ini. Semua dunia ada di sini, betul nggak? 5 jarimu kalau ketik aja semua ada. Kalau kau udah kamu kencang, terus setan masuk kotakmu, langsung bokep, keluar bokep semua. Cabul, lesbi, homo, ada semua di sini. Tapi kalau ketemu YouTube, khotbah, pendetahan atau pujian penyembah, wah itu hebat. Jadi ini bisa kau bawa ke neraka, ini juga bisa membawa kau ke surga. Kau pilih. Ini pilihan ada di tangan kalian. Kalau kau bawa dan membuka firman Tuhan dan pujian, berarti imanmu timbul, imanmu semakin kuat, sehingga engkau tidak terpengaruh. Amin. Karena itu pilihan ada di tangan kalian semua. Tinggal pilih, klik. Mau pilih hal-hal yang dunia yang tidak baik, silakan. Tidak ada iman di situ. Tapi kalau kau ingin iman timbul, dengan pujian aja enak, betul nggak? Lalu kau dengar khotbah pun enak. Kau dengar khotbah siapa? Ya tidak semua khotbah bagus. Ya kadang-kadang khotbahnya ngaco. Tapi kalau kau lihat, oh ini bagus nih, singkat jelas padat. Saya khotbah tidak lebih daripada 25 menit. Ada memang yang 1 jam. Itu di GBI Taman Modern. Tapi khotbah-khotbah yang seperti ini 10 menitan. Kenapa? Singkat jelas padat. Tapi kalau kau tangkap dengan baik, itu akan membawa imanmu semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Karena itu saran saya pada pagi hari ini, hati-hati dengan berhala. Ini yang membuat kau malas belajar. Ini yang membuat kau malas ke gereja. Ini yang membuat kau malas berdoa. Ini yang membuat kau malas baca Alkitab. Ya, hati-hati. Jadi gunakan HP-mu untuk hal-hal yang memuliakan Tuhan. Gunakan HP-mu untuk hal yang membangkitkan kita. Amin. Mari kita dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan bagi kami. Sekali lagi Tuhan, iman timbul daripada mendengar firman. Dan dengan iman itulah kami bisa mengalahkan pengaruh-pengaruh dunia yang jauh sekitar kami, khususnya anak-anak dan remaja Kristen. Di hari-hari ini begitu banyak tantangannya, begitu banyak godaan tipu dayanya yang Tuhan, bahkan hampir-hampir menyeret kehidupan mereka sebagai anak Tuhan. Tetapi yang bisa mengalahkan semua itu adalah iman mereka, yaitu Tuhan ketika mereka benar firman dan melakukan, mereka menjadi orang-orang yang dikasihi Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan kiranya menolong mereka semua dari kelas 10, 11, dan 12. Ada pengaruh-pengaruh yang negatif di sekitar mereka, tetapi pengaruh negatif itu tidak akan mempan. Pengaruh negatif itu tidak akan mampu menipu mereka, karena iman yang ada dalam diri mereka itulah yang membentengi mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.